Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Noprastia. Saya di sini akan menjelaskan ilmu jiwa dalam Al-Quran. Yang pertama ada berpikir dalam perspektif Al-Quran. Kemampuan manusia untuk berpikir yang membuatnya patut diberi kewajiban untuk melaksanakan ibadah dan memikul tanggung jawab pemilihan dan kehendak. Ini pula yang membuatnya layak menjadi khalifah di muka bumi. Informasi-informasi yang diperoleh seorang anak melalui panca indera pada periode pertama dari kehidupannya merupakan materi yang membantunya dalam cara berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberi dorongan kepada manusia untuk memikirkan alam semesta, mengadakan pengamatan terhadap gejala alam, merenungkan keindahannya, dan mengungkapkan hukum-hukumnya di alam semesta. Seruan untuk mengadakan tinjauan, pemikiran, penelitian, dan pembahasan ilmiah terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Qul siru fil aradi fangzuru kaifa bada'al khalqa summallahu yungsi'un nas'atal ahiraj innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluknya. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang B, Quran Surat Al-A'raf ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Awalam yang zuru fi malakutis samawati wal aradi wa ma khalaqallahu min syai'in. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Al-Quran tidak hanya mendorong manusia untuk memikirkan dan mengadakan penelitian ilmiah tentang fenomena-fenomena alam semesta saja. Al-Quran juga memberi dorongan kepada manusia untuk memikirkan dirinya sendiri, yakni tentang rahasia-rahasia biologis dan psikis dirinya sendiri. Dengan demikian, Al-Quran menyerukan untuk memperluas ruang lingkup ilmu biologi, fisiologi, kedokteran, dan psikologi. Dalam Al-Quran juga diuraikan tentang pentingnya berpikir dalam kehidupan manusia. Dengan berpikir, ditinggikan nilai manusia yang mempergunakan akal budi dan pemikirannya, dan direndahkan martabatnya yang tidak menggunakan akal budi dan pemikirannya, dan menjadikannya lebih rendah dari hewan. Penjelasannya ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Yang kedua, emosi dalam perspektif Al-Quran. Allah membekali manusia dan hewan dengan berbagai emosi yang membuatnya mampu melangsungkan kehidupannya. Emosi takut misalnya, mendorong kita untuk menghindar dari berbagai bahaya yang mengancam. Emosi marah mendorong kita untuk mempertahankan diri dan berjuang untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Emosi cinta merupakan landasan keterpautan hati antar dua jenis dan keterkaitan antara satu sama lain, guna tetap terpeliharanya kelangsungan hidup umat manusia. Antara dorongan dan emosi memiliki hubungan erat, sebab dorongan-dorongan bisa dibarengi dengan keadaan intuitif dan emosional. Dalam Al-Quran terdapat banyak uraian yang teliti tentang berbagai emosi yang dirasakan manusia, seperti ketakutan, marah, cinta, kegembiraan, kebencian, cemburu, dengki, penyesalan, kehinaan, dan sedih. Macam-macam emosi dalam Al-Quran. Yang pertama, ada takut. Emosi takut merupakan salah satu emosi penting dalam kehidupan manusia. Sebab rasa takut membantu manusia dalam memeliharanya dari bahaya yang mengancamnya dan membantunya dalam melestarikan hidupnya. Manfaat rasa takut tidak hanya terbatas untuk menjaga manusia dari berbagai bahaya. Di antara manfaatnya yang utama ialah mendorong seorang mukmin untuk memelihara dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan akhirat nanti. Sebab rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seorang mukmin untuk berusaha tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat dan selalu berpegang teguh
dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta disiplin dalam beribadah kepadanya dan melakukan segala sesuatu yang diridhoinya. Ayat Al-Quran tentang rasa takut terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilaj qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadajhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka lah bertakwa. Dan Quran surat As-Sajdah ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Tatajafa junubuhum anil madoji'i yada'una rabbahum khaufa wa toma'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Macam-macam rasa takut. Yang pertama, takut kepada Allah. Takut kepada Allah merupakan hal yang penting dan harus bagi kehidupan seorang mukmin. Sebab rasa takut itu mendorong untuk bertakwa kepadanya dan mencari ridhonya, mengikuti ajaran-ajarannya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dipandang sebagai salah satu tiang penyangga iman kepadanya dan merupakan landasan penting dalam pembentukan kepribadian seorang mukmin. Ayat takut kepada Allah terdapat dalam Quran surat Al-Zumar ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Qul inni akhofu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Dan terdapat dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa raduhu an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surgaan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Yang kedua ada takut mati. Takut mati merupakan hal yang umum, terdapat di kalangan orang banyak. Malah, Nabi Musa juga tidak terlepas dari rasa takut mati ini, seperti yang dikemukakan dalam Al-Quran lewat ucapan Nabi Musa bahwa ia merasa takut akan dibunuh Fir'aun. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, walahum alayya zabbu fa'ahuf an yaktulun. Artinya, dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Terus terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 33. Yang C, takut jatuh dalam kemiskinan. Takut terjatuh dalam kemiskinan merupakan ketakutan yang menghantui banyak orang. Dalam kehidupannya, manusia selalu berusaha mencari rezeki dan kehidupan yang aman dan tentram bagi dirinya dan keluarganya. Sebelum Islam misalnya, bangsa Arab membunuh putri-putri mereka karena takut dalam kemiskinan. Quran surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim.
wala taqtulu auladakum khosyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hitsan kabir. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar. Emosi yang kedua ada emosi marah. Marah merupakan suatu emosi yang penting yang mempunyai fungsi esensial bagi kehidupan manusia, yakni membantunya dalam menjaga dirinya. Pada seorang sedang marah, energinya guna melakukan upaya fisik yang semakin keras semakin meningkat. Ini memungkinkannya untuk mempertahankan diri atau menaklukkan segala hambatan yang menghadang di jalan. Upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuannya. Al-Quran juga memberikan anjuran digunakan kekerasan dalam menghadapi orang-orang kafir yang menghalangi tersebar luasnya ajaran agama Islam. Ayat Al-Quran tentang marah terdapat Quran Surat At-Taubah ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu qatilul lazina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum giladoh wa a'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Manusia cenderung memberi respon terhadap emosi marah dengan mengarahkan permusuhan pada hambatan-hambatan yang menghalangi terpenuhnya dorongan-dorongannya atau perealisasian tujuan-tujuannya, baik hambatan yang berupa manusia, materi, ataupun ikatan-ikatan sosial. Namun seringkali kemarahan itu dialihkan atau diarahkan kepada orang lain yang pada hakikatnya bukan orang-orang yang menghafal tujuan-tujuannya, bukan pula penyebab sebenarnya yang membuat timbulnya kemarahan itu. Al-Quran telah menyebutkan satu contoh pengalihan kemarahan adalah ketika Nabi Musa marah terhadap kaumnya karena kaumnya menyembah anak sapi. Tapi kemarahannya dilampiaskan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun. Dipegangnya kepala dan janggut Nabi Harun dan ditariknya dengan marah. Emosi marah yang menguasai diri seseorang bisa membuat macetnya kemampuan berpikirnya yang sehat. Kadang-kadang menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati dan kemudian menyesal atas tindakan tersebut. Emosi yang ketiga ada cinta. Cinta mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab cinta merupakan landasan kehidupan perkawinan, pembentukan keluargaan, dan pemeliharaan anak-anak. Cinta adalah landasan hubungan yang erat di masyarakat dan pembentukan hubungan-hubungan manusiawi yang akrab. Bentuk cinta menurut Al-Quran. A. Cinta diri. Al-Quran telah mengungkapkan cinta alamiah manusia terhadap dirinya sendiri ini. Kecenderungan untuk menuntut segala sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi dirinya. Dan menghindari dari segala sesuatu yang membahayakan keselamatan dirinya. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wama masanil su'u. Artinya, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan memperbanyak kebaikan bagi diriku sendiri dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Di antara gejala-gejala yang menunjukkan kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri adalah kecintaannya terhadap harta, yang dapat merealisasikan semua keinginannya dan memudahkan baginya dalam segala sarana untuk mencapai kesenangan dan kemewahan hidup. Terdapat dalam Quran Surat Al-Adiyat ayat 8,
yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya, dan sesungguhnya dia amat sangat cinta kepada hartanya. Yang B, cinta terhadap sesama manusia. Agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan sesama manusia, cinta harus ada batasnya seperti cinta kepada dirinya dan egoismenya. Dengan kata lain, hendaknya kita menyeimbangkan cinta itu dengan cinta dan kasih sayang pada orang-orang lain, bekerja sama dan memberi bantuan kepada mereka. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alaf baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingat nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dituturkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian belum bisa dipandang beriman apabila kalian belum saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu apabila kalian kerjakan, kalian akan mencintai? Ucapkanlah salam. Beliau juga bersabda, demi zat yang menguasai diriku, seorang hamba belum sempurna imannya sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintainya sendiri. Yang C ada cinta seksual. Cinta erat kaitannya dengan dorongan seksual, sebab cinta yang bekerja dalam melestarikan kasih sayang, keserasian, dan bekerjasama antar suami istri. Cinta merupakan faktor primer bagi keberlangsungan hidup keluarga. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan Dia di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Yang D. Cinta kebapakan. Mengingat bahwa antar ayah dengan anak tidak terjalin oleh ikatan-ikatan fisiologi seperti yang menghubungkan ibu dengan anak-anaknya. Maka para ahli ilmu jiwa modern berpendapat bahwa dorongan kebapakan bukan dorongan fisiologi seperti halnya dorongan keibuan, melainkan dorongan psikis. Dorongan kebapakan ini tampak jelas dalam cinta bapak terhadap anak-anaknya, karena mereka merupakan sumber kesenangan dan kegembiraan baginya, sumber kekuatan dan kebanggaan, dan merupakan faktor penting dalam peran seorang bapak. Terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 84 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawalla anhum wa qala ya safa'ala Yusufa wa baidoj ainahu minal hujni fahuwa kazim. Artinya, dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih, dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cinta yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerinduan kepadanya. Tidak hanya dalam sholat, pujian, dan doa, tetapi juga dalam semua tindakan dan tingkah laku. Tingkah laku dan tindakan-tindakan itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan penerimaan dan ridhonya. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cinta yang ikhlas seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat cinta itu menjadi kekuatan pendorong yang mengarahkan dalam kehidupan dan menundukkan semua bentuk cinta lainnya. Cinta ini juga akan membuatnya menjadi seorang yang cinta pada sesama manusia, hewan, semua makhluk Allah, dan seluruh alam semesta. Dan yang F, cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat seluruh alam semesta. Untuk memberi petunjuk dari membersihkan hati manusia, mengajarkan Al-Quran dan kebijaksanaan, dipilih sebagai penutup para nabi, menjadi Rasul bagi seluruh umat manusia, dan diturunkannya kepadanya Al-Quran, kitab Allah yang abadi dan pembenar kitab-kitabnya yang diturunkan sebelum-sebelumnya, menduduki peringkat kedua setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri manusia itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Emosi selanjutnya ada gembira. Manusia akan merasakan emosi gembira apabila ia berhasil meraih apa yang diharapkannya dan mencapai apa yang diinginkannya, baik berupa harta, kekuasaan, keberhasilan, ilmu pengetahuan, ataupun iman dan takwa. Jadi, kegembiraan merupakan hal yang bercorak relatif, tergantung pada tujuan-tujuan seseorang dalam kehidupan. Orang-orang yang sumber kegembiraannya dan kesenangannya adalah keteguhan dalam beriman, bertakwa, beramal soleh, dan mengikuti jalan Allah, terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyanah hayatan thayyibatan walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepadanya pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Emosi selanjutnya ada benci. Benci merupakan emosi terhadap perasaan tidak senang, tidak mau menerima atau meremehkan, dan keinginan untuk menjauhi hal-hal yang membangkitkan perasaan tersebut. Baik hal ini berupa manusia, benda, ataupun tindakan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah,
Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada mereka. Sebagian orang kadang-kadang membenci orang karena perbedaan pendapat antar mereka, atau karena kelebihan mereka daripada dirinya, atau karena mereka adalah penyebab terjadinya frustasi dalam hidupnya. Emosi selanjutnya ada cemburu. Cemburu adalah emosi yang sangat meresahkan dan membencikan yang timbul apabila seorang merasa bahwa orang yang dicintai mengarahkan perhatian atau cintanya kepada orang lain, bukan pada dirinya. Terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 8-9 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Izqalu la Yusufa wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dholalim mubin iktulu Yusufa awisrohuhu aradoyahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman solihin. Artinya, ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang baik. Emosi selanjutnya ada dengki. Dengki merupakan emosi yang dirasakan seseorang bila melihat orang lain memiliki sesuatu yang ia harapkan menjadi miliknya, bukan menjadi milik orang lain. Di dalam Al-Quran diungkapkan dalam kisah tentang Qorun. Terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Fahoroza ala qaumihi fi jinatihim qala lazina yuridunal hayata dunya ya laitalana mislama utia korunu innahu lazu hoddin azim. Artinya, maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahan. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Emosi selanjutnya sedih. Sedih merupakan lawan kata dari emosi gembira. Rasa sedih ini terjadi apabila seseorang kehilangan orang lain yang akrab dengannya, atau sesuatu yang tinggi nilainya, atau apabila ia ditimpa suatu malapetaka ataupun kegagalan dalam merealisasikan sesuatu. Dalam Al-Quran dituturkan bahwa ibu Nabi Musa alaihissalam menjadi sedih ketika putranya jauh darinya, ketika Nabi Musa dimasukkan ke dalam kotak dan diapukannya ke dalam sungai dan dibawa arus. Terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, Farodatnahu ila ummi kataqorru ainahuma wala tahjana walita lama anna wa'daullahi haqqo walakinna aksarohum la ya'lamun. Artinya, maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Terus yang terakhir, penyesalan. Penyesalan merupakan keadaan emosional yang timbul dari perasaan bersalah atau berdosa. Rasa bersalah dari pencelaan terhadap diri sendiri akan apa yang telah dilakukannya dan pengandaian seandainya tindakan itu tidak pernah dilakukan. Selanjutnya ada ingat dalam perspektif Al-Quran. Ingat mempunyai fungsi penting dalam kehidupan ilmiah dan praktis. Dan ingat juga dipandang penting dari segi agama. Sebab manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karunia dan nikmatnya, akan hari akhirat, hari perhitungan, imbalan dan azab yang akan menantinya.
akan selalu bertakwa, beramal soleh, dan berhias dengan akhlak yang luhur. Dengan demikian, ingatan merupakan hal yang berguna bagi manusia dalam merealisasikan kebajikan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan Al-Quran kepadanya untuk mengingatkan manusia akan akidah tauhid, hari kebangkitan, hari perhitungan di akhirat, dan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Ayat Al-Quran tentang ingatan terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim. Zabalagul linnasi waliyungzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyad. Artinya, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Dan terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Wazakir fa inna zakro tangfa'ul mu'minin. Yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Lupa dalam perspektif Al-Quran. A. Lupa yang terjadi pada benak mengenai berbagai peristiwa, nama seseorang, dan informasi yang diperoleh seseorang sebelumnya. Lupa ini merupakan lupa yang normal yang menimpa seseorang. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'la ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, Sanuqri'uka fala tansa. Artinya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Yang B, lupa yang mengandung makna lain, misalnya seseorang meninggalkan sesuatu di suatu tempat, atau seorang hendak berbincang-bincang dengan orang lain, tetapi ia hanya ingat sebagian. Penjelasan tersebut terdapat di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 63. Yang selanjutnya, motivasi dalam perspektif Al-Quran. Para ahli ilmu jiwa modern membagi motivasi menjadi dua bagian pokok, yaitu pertama, motivasi fisiologis. Motivasi ini berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan tubuh dan berkurangan atau hilangnya keseimbangan yang menjadi dalam jaringan-jaringan tubuh. Yang kedua, motivasi psikis. Motivasi ini diperoleh dari belajar selama proses sosialisasi yang dilakukan seseorang. Satu, motivasi fisiologis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi karunia nikmat wujud bagi setiap makhluk. Telah menciptakan dalam diri para makhluknya karakteristik dan sifat-sifat khusus yang membuat para makhluk mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Terdapat pada Quran Surat Toha ayat 50. Di dalam karakteristik penting yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri hewan dan manusia ialah motivasi fisiologis. Motivasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang diperlukan bagi kelangsungan hidup individu. Yang kedua, yang diperlukan bagi kelestarian hidup jenisnya. Konsep keseimbangan yang berhasil dikemukakan oleh para ilmuwan telah terdapat dalam Al-Quran sejak abad ke-14 yang lalu. Terdapat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Motivasi untuk menjaga diri. Dalam sebagian ayat Al-Quran, Allah mengemukakan motivasi fisiologis terpenting dan berfungsi untuk menjaga diri dan keberlangsungan hidup individu. Terdapat pada ayat Al-Quran sebagai berikut. Quran Surat Al-Luqman ayat 14,
Quran Surat Al-Qasas ayat 10, dan Quran Surat Al-Qasas ayat 2. Motivasi psikis. Motivasi psikis adalah motivasi yang tidak bisa dirujukan secara langsung kepada kondisi-kondisi fisiologis dari tubuh yang timbul karena kekurangan atau tidak adanya kebutuhan fisik. Seperti halnya motivasi fisiologis, misalnya rasa lapar dan haus. Sebagian besar para ahli berpendapat bahwa motivasi psikis pada umumnya merupakan motivasi yang diperoleh berdasarkan motivasi fisiologi sendiri. Dan menurut mereka, motivasi psikis adalah cabang dari motivasi fisiologis yang timbul akibat terjadinya interaksi antara motivasi itu dengan berbagai pengalaman individu dan faktor pertumbuhan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.